panas sekali hari ini. Nah, ada warung tuh. Mampir dulu haus. Yah, tutup lagi. Padahal Dodo sudah lapar dan haus. Ini isinya apa sih? Intip Wah, donat. Menantang sekali. Banyak Coba Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Enak bener. Satu lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kamu di sini, Dok? Sedang istirahat. Memangnya kamu mau kemana? Dodo mau ke masjid. Wes, soleh betul kamu, Dok. Mau sholat zuhur ya? Sorry, Wong. Sholat zuhur sudah dari tadi, Kale. Kamu habis makan ya, Dok? Bagi dong. Boleh. Tapi ada minumannya tidak nih? Dodo haus. Ini aku bawa, Dok. Aku juga bawa, Dok. Es sirup lagi. Wah, keren kamu, Wong. Sini, Dodo coba. Alhamdulillah, segar. Ini, ambil satu-satu ya. Yang stroberi buat Dodo ya. Oke. Baik sekali kamu, Dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Wah, enak, Dok. Iya, Dok. Donatnya enak. Tidak ada lagi donatnya, Dok. Hehehe, tidak ada, Wong. Kan kamu sendiri tahu, donatnya cuma tinggal 4. Kan kamu biasanya suka menyembunyikan, Dok. Hihihi. Wah, itu suuzon namanya, Wong. Berprasangka buruk. Maaf, Dok. Sebenarnya kamu mau apa sih, Dok, ke masjid? Kenapa, Dok? Begitu. Kalau Dodo begini, biasanya ada udang di balik bakwan nih. Bener, Dok. Dodo ke masjid disuruh ibu untuk mengantarkan sesuatu. Sesuatu apa, Dok? Sesuatu itu sudah tidak ada sekarang. Hilang, Dok. Jatuh. Lalu? Yang jelas dong. Sesuatu itu sudah tidak ada karena sudah kita makan. Hah? Donat? Iya. Donat tadi itu sebenarnya titipan ibu buat Pak Somad. Aduh. Astagfirullahalazim. Kok kamu bagikan ke kita sih, Dok? Dalam perjalanan tadi, Dodo itu kelaparan dan kehausan. Niatnya mau jajan di warung ini. Warungnya tutup. Ya sudah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dodo makan saja donatnya. Tapi kamu kan tidak harus bagi-bagikan ke kita. Andai kami tahu begitu, kami juga tidak akan mau. Ya, habis mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur kita makan, enak lagi. Iya nggak, Wong? Iya, Dok. Betul-betul enak. Enak. Bagaimana nanti kalau ibunya Dodo menanyakan ke kita? Mau jawab apa kita? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia penolong kita datang. Waduh, pakai penolong segala. Ada apa memangnya? Begini, Kak. Tadi Dodo disuruh ibunya mengantarkan donat untuk Pak Somad. Tapi donatnya malah dimakan. Iya, Kak. Sampai habis malah. Memangnya donatnya ada berapa, Dok? Ada 6, Kak. Kamu pasti makannya yang paling banyak ya? Iya, Kak. Kamu tidak boleh seperti itu, Dok. Itu namanya kamu tidak amanah. Amanah? Amanah itu apa sih, Kak? Loh, kamu belum tahu apa itu amanah? Kamu Syamil? Anto? Kamu Wong? Iya apalagi? Ya sudah, dengarkan baik-baik ya. Amanah artinya bisa dipercaya. Itu adalah sebuah sifat baik orang yang menunaikan apa yang dipercayakan padanya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, yaitu tadi Dodo kan disuruh oleh ibunya untuk memberikan bingkisan donat kepada Pak Somad.
Nah, kalau Dodo seorang yang amanah, hendaknya Dodo harus memberikan bingkisan donat itu seutuhnya kepada Pak Somad. Oh. Dan kalian harus tahu juga bahwa amanah itu adalah salah satu dari 4 sifat Nabi. Yang 3 lagi apa, Kak? Dengarkan ya. Sifat Nabi yang kedua adalah sidik, artinya benar atau jujur. Contohnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kepada siapapun juga. Senantiasa jujur dalam perbuatan dan perkataannya. Sifat Nabi yang ketiga, tablik, artinya adalah menyampaikan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW senantiasa menyampaikan apa yang Allah firmankan kepada umatnya, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dan sifat Nabi yang keempat adalah fatona, artinya adalah cerdas. Semua Nabi yang Allah turunkan memiliki kecerdasan, sehingga dengan kecerdasannya dapat menjalankan tugasnya dalam menyuruh umatnya. Nah, begitulah sifat-sifat Nabi yang tidak hanya harus kita ketahui, tapi juga harus kita teladani. Kalian mengerti? Ngerti, Kak. Berarti tadi Dodo tidak amanah dong. Berdosa Wah. tidak, Kak? Iya jelas, ada hukumannya loh. Ayo kamu, Dok. Waduh, bagaimana dong Kak Nadia? Sekarang, Dodo harus minta ampun sama Allah. Dan jangan mengulanginya lagi ya. Iya Kak. Kemudian, Dodo harus minta maaf ke ibu dan minta ridhonya karena donatnya sudah habis dimakan. Aduh, Dodo bakalan dimarahi deh. Gak apa-apa, Dok. Sekali-sekali. OMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dan sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kalian harus baca doa dulu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah baca doa. Kemudian jangan lupa mengisi daftar hadir di e-learning, karena daftar hadir tersebut memiliki poin untuk menutupi nilai yang masih kurang. Nah, Ibu harap yang sudah mengklik video ini dan belum mengisi daftar hadir, di skip terlebih dahulu agar mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Nah, Ibu akan menerangkan tentang meneladani iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tetapi sebelum itu, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran minggu kemarin. Nah, pembelajaran minggu kemarin adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini siapa ayo yang belum membaca Al-Quran? Nah, siapa juga yang sudah membiasakan membaca Al-Quran walaupun satu ayat, satu hari satu ayat. Nah, kalau bisa kita harus membiasakan diri membaca Al-Quran walaupun satu ayat ya. Yang sudah melaksanakan, nah jadi anak yang soleh ya. Nah, berarti hari ini kita akan belajar tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar nih iman. Nah, apa sih arti iman? Adakah yang masih ingat? Ya, iman artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati. Jadi kalau pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah adalah meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Untuk apa sih? Nah, untuk memberi petunjuk agar kehidupan umat manusia bahagia dunia dan akhirat. Nah, dalam Quran surat Al-Imran ayat 164, bahwasanya Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia agar mudah diteladani atau dicontoh oleh manusia. Nah, apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Kan kalian pernah nih baca buku kisah 25 Nabi dan Rasul. Nah, apa sih perbedaannya Nabi dan Rasul itu? Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk diri sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk diri sendiri dan untuk umatnya. Nah, sudah paham kan apa perbedaannya?
Coba ulangi. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk diri sendiri, sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk diri sendiri dan untuk umatnya. Nah, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, kita akan bahas tentang tugas-tugas Rasul. Apa sih tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ada 4 tugasnya, yaitu membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Yang kedua, memberi kabar bahagia, yaitu siapa orang yang takwa atau taat kepada aturan, maka orang tersebut masuk surga. Nah, sedangkan yang ketiga adalah kabar peringatan. Nah, bagi orang yang tidak taat, tidak takwa, dan suka menganiaya dan bermaksiat, dia akan masuk ke neraka. Nah, kalian mau pilih yang masuk surga apa neraka nih? Nah, kalau yang surga berarti kalian harus rajin beribadah ya. Nah, saling mengingatkan. Kalau temannya tidak sholat atau tidak mengaji, maka diingatkan ya. Nah, kalau yang masuk neraka dijauhin ya, jangan suka berbohong, jangan suka nakal, dan tidak mengerjakan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir adalah membentuk perilaku akhlak yang terpuji, seperti jujur, amanah, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, Ibu lanjutin, yaitu sifat-sifat para rasul. Nah, jenis para rasul, macam-macam sifat para rasul itu ada 3, yaitu yang pertama sifat wajib bagi para rasul, yang kedua sifat mustahil bagi para rasul, yang terakhir adalah sifat jaiz. Nah, sifat wajib bagi para rasul adalah, apakah ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, yaitu sifat wajib bagi para rasul adalah sifat yang ada pada diri rasul, yaitu ada 4. Siapa yang tahu? Ya, bagus. Ada sidik, amanah, tabligh, dan platonah. Nah, kalau sidik artinya adalah berkata benar. Dan para rasul tidak pernah berkata tidak benar. Nah, selalu benar. Yang kedua adalah tabligh. Nah, tabligh itu menyampaikan. Nah, artinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada para rasul untuk disampaikan. Nah, saat menyampaikan tidak pernah dikurangi atau ditambahkan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah amanah. Nah, amanah itu dapat dipercaya. Kenapa akan menjadi rasul? Karena dapat dipercaya oleh umatnya. Nah, yang terakhir adalah fatonah. Nah, fatonah adalah artinya cerdas. Nah, tidak ada satu rasul pun yang tidak cerdas atau yang pelupa, tapi pun tidak ada, semuanya cerdas. Nah, yang kedua adalah sifat mustahil bagi para rasul. Nah, sifat bagi para rasul ini ada 4 juga. Nah, ini itu sifat mustahil bagi para rasul adalah sifat antonim atau sifat berlawanan sifat wajibnya, yaitu yang pertama kazib. Kazib adalah bohong, dusta. Kazib itu adalah dusta. Nah, pada diri Rasul tidak ada yang bersikap dusta atau bersifat dusta, tidak ada sama sekali. Nah, yang kedua adalah khianat. Nah, khianat itu suka ingkar janji. Nah, para rasul tidak pernah ingkar janji pada umatnya. Maka dari itu Rasul mempunyai sifat ya, amanah. Nah, yang ketiga adalah sifat khidmat. Khidmat itu artinya menyembunyikan. Jadi kalau Allah SWT menyampaikan wahyu kepada para rasul, terus rasulnya itu menyembunyikan. Tidak, rasul tidak mempunyai sifat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sifat balada. Balada artinya bodoh. Sudah diterangkan tadi yang pertama bahwasanya para rasul atau nabi tidak mempunyai sifat balada. Nah, yang terakhir sifat jaiz. Sifat jaiz adalah
sifat boleh. Nah, sifat jais itu adalah aradul basyariyah. Nah, aradul basyariyah itu sifat pada umumnya seperti manusia, minum, makan, tidur, lapar, seperti itu. Nah, sampai sini udah selesai. Nah, kalian harus meneladani contoh sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tonah, tablik. Nah, kalian tidak boleh suka bohong, tidak boleh. Nah, tidak boleh tidak jujur, tidak boleh menyembunyikan informasi yang baik, dan tidak boleh kalau misalkan si A minta tolong kasih pesan saya ke si C, nah, kamu yang B-nya mengasih ke C-nya itu dilebih-lebihkan, tidak boleh, harus sesuai yang diomongkan yang diomongkan oleh yang A. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau belum paham, kalian berdiskusi dengan orang tua kalian, teman-teman kalian, atau saudara-saudara kalian. Nah, jika belum paham juga, kalian boleh bertanya melalui WhatsApp group. Nah, jangan lupa pula untuk mengisi soal yang ada di e-learning yang sudah disediakan. Nah, Ibu mohon mengisi soalnya dengan cermat ya, membacanya cermat, teliti, agar hasilnya memuaskan sesuai hati kalian. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.